wish we go, 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 go. I just gotta get it, wish we go, 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 go. I just gotta get it, 'cause I knew me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aula Inatur Fataya dengan NIM 2511101436045 dari program studi akuntansi. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Simulati SPD MPD pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perpajakan di Indonesia. Apa itu perpajakan? Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (UU KUP), pajak adalah hak wajib yang harus dibayarkan oleh individu dan badan usaha kepada negara. Pendapatan pajak itu nanti akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan adanya pajak ini, pemerintah jadi bisa melakukan pembagian infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki jalan yang rusak, menyediakan banyak fasilitas umum agar mendukung kehidupan masyarakat. Di perpajakan pasti ada dasar hukum di dalamnya. Contohnya 1. Landasan konstitusional. Pasal 23A UUD 1945 hasil amandemen yang menegaskan bahwa segala bentuk pungutan pajak untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. 2. Undang-undang utama material dan formal. Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan yang telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 UHPP. Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 hingga perubahan dengan terbaru UU Nomor 36 Tahun 2008 dan UU HPP. UU Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan PPNBM barang mewah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang diubah terakhir dengan UU HPP. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-Undang Bea Materai, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Undang-Undang Daerah dan Retribusi Daerah UU PDRT, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Adapun keempat fungsi pajak, yaitu pertama ada fungsi anggaran atau budgetir, di mana ini adalah sumber pendapatan penting dan juga utama bagi negara yang membiayai pengeluaran. Fungsi mengatur atau reguler, pajak yang digunakan juga dipakai pemerintah untuk mengatur kebijakan ekonomi, misalnya mengenakan pajak lebih tinggi pada barang mewah supaya konsumsi barang tertentu bisa dikendalikan. Fungsi stabilitas, pajak membantu menjaga kondisi ekonomi negara supaya tetap stabil, seperti mengendalikan inflasi dan menjaga keseimbangan ekonomi. Fungsi redistribusi pendapatan, uang dari pajak digunakan untuk pembangunan dan fasilitas umum yang bisa dinikmati semua masyarakat, sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan membuat ekonomi lebih merata. Selain fungsi, pajak juga memiliki sistem seperti self-assessment system, seperti sistem pajak di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajak yang harus dibayar sesuai aturan yang berlaku. Withholding system, sistem pajak di mana pihak ketiga diberi wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang, misalnya perusahaan yang memotong pajak gaji karyawannya. Official Assessment System, sistem pajak di mana petugas pajak menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Selanjutnya adalah jenis pajak. Ada pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima seseorang atau perusahaan seperti gaji, honor, atau keuntungan usaha. Pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak yang dikenakan saat membeli barang atau menggunakan jasa yang kena pajak. Pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, pajak tambahan barang mewah seperti mobil mahal, motor besar, atau rumah mewah. Bea materai,
Pajak yang dikenakan pada dokumen penting seperti akte, surat penjanjian, akte, atau kuantasi dengan nilai tertentu. Ada juga pajak daerah yang dikelola oleh Pemda, yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak atas kepemilikan atas atau penggunaan tanah dan bangunan seperti rumah, toko, atau lahan usaha, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak yang dibayar saat seseorang memperoleh hak atau tanah bangunan misalnya lewat jual beli, warisan, atau hibah. Pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan seperti mobil atau motor. Pajak hotel dan restoran, pajak yang dikenakan atas layanan yang diberikan hotel atau restoran dan biasanya sudah termasuk dalam tagihan yang dibayar oleh pelanggan. Peran pajak bagi negara sangatlah penting sebagai pendapatan utama dalam pembangunan dan keberlangsungan negara. Dengan pajak, pemerintah bisa membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, subsidi sosial, serta menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat. Selain itu juga, pajak itu berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Pajak juga memiliki tantangan. Pertama, rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, di mana tingkat kepatuhan sukarela masih sangat rendah, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang peraturan pajak. Kedua, besarnya sektor informal atau underground ekonomi. Di sini banyak aktivitas ekonomi yang berada di luar sistem formal atau tidak terdaftar hingga sulit bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk menjangkau mereka yang sebagai basis pajak. Ketiga, ada database yang belum terintegrasi meskipun sudah ada reformasi. Integrasi data antara lembaga seperti perbankan dan bea cukai yang mengalami kendala hingga menyulitkan pengawasan berbasis data. Keempat, kapasitas dan integritas aparat pajak. Jumlah dan kemampuan pegawai pajak masih perlu ditingkatkan supaya bisa menangani masalah pajak yang makin rumit. Selain itu, integritas aparat juga penting dijaga agar tidak terjadi suap atau korupsi. Kelima, desain kebijakan dan regulasi beberapa aturan pajak masih terasa rumit dan kadang punya celah yang bisa dimanfaatkan wajib pajak untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar. 6. Tantangan era digital pengembangan teknologi membuat banyak model bisnis baru seperti toko online dan aset digital atau kripto yang lebih sulit diatur pajaknya dengan aturan lama. Contoh kasus atau isu dari pajak ini adalah skandal restitusi pajak sebanyak 25 triliun rupiah pada tahun 2005 oleh penjabat Kemenko akibat investigasi restitusi pajak sektor batubara yang ditemukan dapat merugikan keuangan negara. Ada integritas aparat di mana kasus oknum pajak merusak kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak. Lalu juga rendahnya kepatuhan wajib pajak dari masyarakat maupun pelaku usaha yang masih sangat banyak. Terakhir, penghinaan pajak. Sebagian wajib pajak memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi beban pajak secara legal, akan tetapi itu mengurangi pendapatan negara. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi awal hingga akhir ini adalah perpajakan di Indonesia adalah bagian penting dari sistem keuangan negara. Hal ini sangat berdampak penting dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui PPh, PPN, dan PBB dan pajak-pajak lainnya, pemerintah dapat sumber utama untuk membiayai kebutuhan negara. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur perekonomian, stabilitas, pembangunan yang rata. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak sangatlah penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Cukup di sini presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.